Hello everyone, mari kita mempelajari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus bilang, akulah kebenaran, jalan dan kehidupan. Artinya kehidupan kekal itu adalah firman Tuhan. Jadi untuk orang memperoleh kehidupan kekal, dia harus mengerti dan harus diungkapkan kebenaran yang dia mengerti itu dalam kehidupannya. Dan setiap orang punya keselamatan pribadi. Dan karena pribadi, artinya dia sendiri yang harus menentukan apa yang benar berdasarkan firman Tuhan. Dia punya kebenaran itu nggak boleh ditentukan kebenarannya berdasarkan apa yang orang lain bilang, kecuali yang orang lain bilang itu dia sendiri bisa buktikan dengan firman Tuhan bahwa yang dibilang itu benar. Jadi pendidikan, gelar, posisi bukan patokan kebenaran. Firman Tuhanlah patokan kebenaran. Dan semua orang bisa memperoleh kebenaran kalau tujuannya ialah untuk melakukan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Jadi semua orang bisa ada akses kepada firman Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menuntun dia ke setiap kebenaran. Dan kebenaran itu nggak boleh saya ganti artinya untuk sesuaikan dengan saya punya pendapat sebelum saya mempelajari firman Tuhan. Kalau saya sudah ada pendapat tentang kebenaran, saya harus bisa buktikan dari firman Tuhan bahwa pendapat itu benar, dan firman Tuhan itu nggak bisa hanya diambil 1-2 ayat, harus dibandingkan di sini dan dibandingkan di situ, here a little and there a little, untuk di-establish sebagai kebenaran. Dan saya nggak bisa mengartikan firman Tuhan sesuai dengan saya punya pendapat yang saya sudah terima sebagai kebenaran sebelum saya mempelajari firman Tuhan. Jadi ini hal keselamatan yang sangat penting untuk kita mengerti, supaya kita jangan kedapatan hilang, karena kebenaran itu saya nggak bisa mempertanggungjawabkannya karena orang lain bilang yang benar, dan orang lain itu saya percaya karena dia adalah seorang yang ke sekolah, dia adalah ahli dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, dan dia ada gelar daripada sekolah teologi yang tinggi, itu bukan patokannya. Semua orang tanpa gelar, tanpa ke sekolah, tanpa posisi tinggi, bisa mengetahui untuk dirinya sendiri dengan pertolongan firman Tuhan kalau dia memang sungguh-sungguh jujur untuk benar-benar mau tahu yang benar dan melakukan kebenaran itu apapun konsekuensinya. Di Wahyu 14 ayat 1 kita melihat 144.000 di dahi mereka tertulis nama Bapa. Sementara di Wahyu 7 ayat 4 144.000 mereka dimeteraikan. Artinya mereka dimeteraikan di dahi mereka karena di dahi mereka itu tercatat nama Bapa. Kita tahu nama Bapa adalah karakter Bapa, dan itu di dahi mereka. Dan Bapa ini sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6 adalah one God, bukan the Father, the Son dengan the Holy Ghost, one God-nya, tapi hanya the Father. Artinya untuk percaya bahwa ada the Father, the Son, dan the Holy Ghost itu one God, itu bukan meterai di dahi. Karena meterai di dahi itu nama Bapa, bukan nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Karena Bapa God dan cuma satu God. Di Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, sembahlah God. Dia nggak bilang sembah God, sembah Anak, dan sembah Roh Kudus. Sembah God yang menciptakan. Kita tahu God, Bapa menciptakan melalui Yesus Kristus. Di Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus bilang kepada wanita Samaria, kamu sembah yang kamu nggak tahu, atau kamu nggak kenal, atau kamu nggak mengerti. Kami sembah yang kami mengerti. Dan ayat 23 dikatakan, kami sembah God, dan God itu the Father. Artinya wanita Samaria ini tidak sembah God, the Father. Dia nggak sembah satu God yang adalah Father. Karena untuk sembah satu God, the Father, the Son, dengan the Holy Ghost, itu bukan yang disembah oleh orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus bilang, kami sembah bukan yang kamu sembah, dan kami sembah God the Father. Bukan God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. John 17 ayat 3 mengatakan, penting sekali untuk mengenal God the Father dan anaknya yang adalah Yesus Kristus, karena itu sangat ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Artinya kalau saya tidak kenal God the Father,
bagaimana saya bisa sembah God the Father kalau God the Father itu adalah satu God yang terdiri dari Father, Son, dengan Holy Ghost, sementara bukan itu God yang perlu disembah. Di Bible Echo November 12 dikatakan, pengetahuan tentang God itu adalah kehidupan kekal. Dan pengetahuan ini hanya bisa diterima melalui Yesus Kristus. Apa artinya melalui Yesus Kristus? John 1:18 bilang, Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa mengungkapkan Bapanya. Dan 1 Yohanes 4:9 dikatakan, dalam cara beginilah kasihnya Bapa atau pengetahuan tentang God itu diungkapkan waktu dia mengirim satu-satu anaknya. Jadi dengan mengirim anaknya itulah yang mengungkapkan Bapanya. Dan itu adalah kehidupan kekal. Karena di Yohanes 3:16 dikatakan, Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia, dan cara dia mengungkapkan kasihnya yang menyelamatkan, yang adalah kehidupan kekal kalau mereka menerimanya, ialah melalui anaknya yang mengungkapkan karakter atau kasih Bapa dengan sempurna. Rasul Paulus waktu dia di Athena, dia bilang kepada orang-orang di sana, kamu sembah God yang kamu tidak kenal, the unknown God. Dan kamu sembah yang kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu siapa yang kamu sembah. Dan ditulis the unknown God. Dan the unknown God ini nggak bisa God the Father yang diungkapkan oleh the Son of God, karena kita bisa kenal God melalui anaknya Yesus Kristus. Sementara orang-orang kafir di Athena ini, mereka sembah God yang tidak dikenal. Artinya dengan tolak Tuhan Yesus, otomatis mereka nggak kenal God sehingga mereka nggak bisa sembah God. Mazmur 81:9 dikatakan, kamu nggak boleh sembah strange God. Strange itu adalah nggak bisa dikenal, nggak bisa diketahui. Sementara God the Father bisa diketahui, bisa dikenal, kasihnya bisa diketahui dengan jelas melalui anaknya yang dia kirim, yang mengungkapkan karakternya dengan sempurna. Jadi unknown God ini, strange God ini adalah misteri. Misteri adalah sesuatu yang nggak bisa diketahui. Dan Babylon punya God namanya misteri. Di Wahyu 17:5 dikatakan, di dahinya, di dahi wanita ini tertulis nama Mystery Babylon the Great. Misteri itu nggak bisa diketahui, nggak bisa dikenal. Sementara God itu bisa dikenal, bisa diketahui melalui anaknya. Jadi God-nya Babylon itu misteri. Dan itu adalah karakter daripada orang-orang Babylon karena ditulis di dahi mereka. Sementara 144.000 di dahinya tertulis nama Father. Di dahinya Babylon ditulis nama God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Itu beda. Itu bukan God the Father yang perlu disembah. Itulah God daripada Babylon. Di Catechism of the Catholic Church kita baca, misteri daripada Most Holy Trinity. Jadi Trinitas itu adalah misteri. Dan misteri itu strange God, unknown God. Sama dengan wanita Samaria menyembah God yang tidak dikenal. Orang-orang Athena menyembah God yang nggak dikenal. Dan orang Yahudi dibilang, jangan kamu sembah God yang tidak kenal, karena kamu punya God bisa dikenal. Dan Babylon punya God itu misteri, nggak bisa dikenal. Dan itu terdiri dari God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Dan itu adalah doktrin Trinitas yang adalah doktrin Gereja Katolik. Dan itulah sentral, sumber, dan fondasi daripada gereja itu. Sementara kita lihat di 28 fundamental beliefs daripada Seventh-day Adventist juga percaya Trinitas. Dan ajarannya sama dengan Katolik, di mana ada satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persatuan dari 3 oknum yang kekal. Sementara God itu adalah Father yang perlu disembah. Trinitas mengajarkan kita sembah God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Artinya ajaran Trinitas ini yang sudah diterima sebagai doktrin daripada General Conference of Seventh-day Adventist lah doktrinnya Roma Katolik, lah doktrin Strange God, adalah doktrin Unknown God, dan adalah doktrin yang sama dengan wanita Samaria yang sembah yang dia tidak kenal.
Sementara Tuhan Yesus bilang, umat Tuhan tahu siapa yang mereka kenal. Kamu tidak tahu. Bagi kamu itu adalah unknown, strange, mystery. Dan ini doktrin adalah doktrin nomor 2 daripada organisasi Seventh-day Adventist. Dan kata Trinitas ini dibilang di sini bahwa memang nggak bisa ditemukan kata Trinitas di Alkitab. Tetapi konsep Trinitas ada di Alkitab berdasarkan Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan, Aku dan Bapakku adalah satu. Jadi, doktrin Trinitas bilang bahwa Yohanes 10 ayat 30 bilang, Aku, God the Son, dan Bapakku, God the Father, adalah satu. Sama-sama God, sama-sama co-eternal. Dan tentu saja oknum yang ketiganya adalah oknum Roh Kudus yang adalah God the Holy Spirit. Jadi kita mau lihat apakah memang Alkitab dan Roh Nubuat pun mengajarkan bahwa Aku dan Bapakku satu itu adalah ajaran Trinitas. Kita harus bisa selidiki sendiri untuk melihat sendiri dari Alkitab, karena Alkitab sangat jelas. Nggak bisa main terima siapa saja, apapun gelarnya, apapun titelnya, karena keselamatan kita tergantung dari kita punya pengetahuan pribadi akan kebenaran Tuhan yang sudah dengan jelas dijelaskan oleh Alkitab, kalau kita dengan jujur mau mempelajarinya. Jadi di Yohanes 10 ayat 30 di sini Tuhan Yesus bilang, Aku dan Bapakku adalah satu. Jadi apanya daripada Tuhan Yesus dengan Bapanya yang adalah satu? Di Markus 12 ayat 29, setelah orang ini menanyakan kepada Tuhan Yesus mengenai yang terpenting atau the first daripada hukum Tuhan, Tuhan Yesus jawab di ayat 29, dia bilang, Dengarlah O Israel, the Lord our God. Jadi God itu adalah satu Lord. Dia nggak bilang bahwa the Lord God itu ada 3 yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang Tuhan Yesus bilang bahwa the Lord God itu satu Lord. Lalu orang ini menjawab di ayat 32, dikatakan, Well Master, artinya dia setuju dengan apa yang Tuhan Yesus bilang. Dia bilang, karena engkau telah mengatakan yang benar. Karena memang ada satu God dan tidak ada selain Dia. Dia nggak bilang ada satu God yang terdiri dari 3, karena dia bilang tidak ada selain Dia, bukan selain mereka. Di 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus bilang satu God itu adalah Bapa. Artinya kalau kita connect dengan jawaban orang ini, ada satu God yang adalah Bapa dan tiada lain selain Bapa. Artinya nggak bisa dibilang bahwa satu God ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kalau itu benar, artinya tiada lain selain Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau tiada lain selain mereka. Tapi dia jawab tiada lain selain Dia, dan Dia itu Bapa yang satu-satunya God. Karena di ayat 1 Korintus ini, satu Lord Jesus Christ itu bukan God, hanya Bapa yang God. Jadi Tuhan Yesus jawab kembali di ayat 34, dia katakan, kamu tidak jauh dari kerajaan God. Jadi Tuhan Yesus setuju bahwa memang cuma ada satu God, dan dia bilang tentang Bapanya yang God, dia nggak bilang dia adalah God. Artinya apa yang membuat Tuhan Yesus dan Bapanya yang God adalah satu? Alkitab menjelaskan di sini bahwa bukan satu di mana dua-duanya God. Karena hanya salah satunya God, sehingga ini satunya nggak bicara tentang sama-sama God. Jadi hasil pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 10:30 yang mengatakan bahwa dia dengan Bapanya adalah satu. Sekarang orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia dengan batu. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka nggak setuju dengan apa yang mereka dengar, karena sekarang Tuhan Yesus setelah membuat pernyataan itu, dia mau dilempari batu. Jadi kira-kira kenapa mereka nggak setuju? Di Yohanes 10 ayat 33 mereka bilang, karena kamu menghujat. Dan menghujat itu artinya kamu hanya seorang manusia dan kamu yang bukan God membuat diri kamu seperti God. Sementara cuma ada satu God dan God itu adalah Bapa dan kamu bukan Bapa, oleh sebab itu kamu bukan God. Ini sama dengan Lucifer waktu di surga. Di Yesaya 14 dia mau
menjadikan dirinya seperti God kan. Padahal cuma ada satu God. Jadi mereka mau melempari batu karena mereka pikir maksud Tuhan Yesus bahwa dia satu dengan God lah dia juga God. Jadi mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu karena pengertian mereka bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa dia God selain Bapanya God. Jadi dia adalah God the Son, sementara Bapanya adalah God the Father. Itu sebabnya dia mau dilempari batu. Nah sekarang Tuhan Yesus mau menjelaskan apa maksud Tuhan Yesus waktu mengatakan bahwa dia dengan Bapanya adalah satu. Dan yang Tuhan Yesus maksudkan bukan bahwa dia adalah God, dan itu adalah pengertian mereka, tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Sehingga sebenarnya mereka nggak perlu lempari Tuhan Yesus dengan batu, karena bukan seperti yang mereka artikan apa pernyataan Tuhan Yesus itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Di ayat 32 Tuhan Yesus menjelaskan kenapa dia bilang dia yang bukan God satu dengan Bapanya yang God. Dia bilang banyak pekerjaan-pekerjaan yang aku sudah kerjakan, yang aku tunjukkan kepada kamu dari Bapakku. Lalu dia katakan, dari pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, pekerjaan yang mana yang membuat kamu mau melempari saya dengan batu? Jadi Tuhan Yesus punya maksud bahwa dia dengan Bapanya satu itu adalah pekerjaannya yang dikerjakan Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Dan oleh sebab itu pekerjaannya lah yang membuat dia satu dengan God, sementara dia nggak pernah bilang bahwa dia itu God sebagaimana Bapa pun God. Jadi itulah pertanyaannya kepada orang-orang yang mau melempari Tuhan Yesus dengan batu, dari pekerjaan-pekerjaan Bapa yang saya kerjakan itu, yang mana yang kamu nggak setuju, sehingga kamu mau lempari saya dengan batu. Itu ayat 32. Karena di Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, kamu lihat saya, kamu telah melihat Bapa. Artinya, dengan melihat pekerjaan saya, kamu melihat pekerjaan Bapa. Bukan kamu lihat saya adalah Bapa. Atau bukan melihat saya sebagai God, kamu sudah melihat Bapa sebagai God. Bukan. Kamu melihat pekerjaan saya itu sebenarnya pekerjaan Bapa. Jadi seakan-akan Philip mau melihat oknumnya Bapa. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu yang perlu kamu lihat adalah Bapa punya pekerjaan, karena Bapa nggak pernah bisa dilihat oleh orang-orang berdosa. Jadi untuk mengenal Bapa, kamu bisa mengenal Bapa dengan mengenal saya, atau untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa, kamu bisa melihat pekerjaan Bapa dengan melihat pekerjaan saya, karena pekerjaan saya itu adalah pekerjaan Bapa. Di ayat 10 Yohanes 14, Tuhan bilang, Bapa berdiam dalam aku. Perkataan-perkataan atau roh Bapa itulah yang berdiam dalam aku. Bapa atau rohnya Bapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Artinya, yang membuat Tuhan Yesus satu dengan Bapa adalah rohnya Bapa berdiam dalam Kristus, sehingga pekerjaan Bapa di dalam Kristus itu diungkapkan di dalam pekerjaan Kristus, sehingga lihat Bapa punya pekerjaan, itu sebenarnya melihat pekerjaan anak. Jadi pekerjaannya sama, pekerjaannya satu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengungkapkan Bapanya, dan karena dia mau mengungkapkan Bapanya, artinya mereka itu satu, bukan satu oknumnya, bukan sama-sama God-nya, tetapi melihat Tuhan Yesus itu sama dengan melihat Bapa punya pekerjaan. Dalam hal itulah mereka satunya. Bukan bahwa anaknya adalah God dan Bapanya adalah God. Dan karena pengertian orang Yahudi, seakan-akan Tuhan Yesus bilang dia God sebagaimana Bapanya God, itulah sebabnya dia mau dilempari batu. Contoh daripada Bapa bekerja di dalam Tuhan Yesus, kita baca di Yohanes 5, di ayat 16. Orang-orang Yahudi mau menganiaya Tuhan Yesus dan mau membunuh dia, karena dia telah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Di ayat 17, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan saya bekerja. Artinya, Bapalah yang bekerja dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus hanya mengungkapkan pekerjaan Bapa
yang bekerja di dalam dia melalui rohnya. Jadi Tuhan Yesus hanya mengungkapkan pekerjaan Bapa dalam dia. Sama dengan Minggu Penciptaan. Tuhan Yesus yang bekerja, tetapi Tuhan Yesus bekerja dengan kuasa atau rohnya Bapa, sehingga Bapa bekerja melalui Tuhan Yesus. Kita tahu itu di Efesus 3 ayat 9. Jadi dengan melihat Tuhan Yesus punya pekerjaan, sebenarnya kita melihat pekerjaan Bapa, dan dalam hal itulah mereka satu. Cerita orang buta di Yohanes 3 juga mengungkapkan hal yang sama. Kamu akan melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam orang yang disembuhkan dari butanya. Dan kita tahu Tuhan Yesus bekerjanya untuk menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat. Artinya sebagaimana Bapa bekerja dalam Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus bekerja hal yang sama karena Tuhan Yesus hanya mengungkapkan pekerjaan Bapanya. Ayat 4 dikatakan, saya harus bekerja pekerjaan Dia atau pekerjaan Bapa yang mengirim aku. Jadi kita bisa lihat bahwa Yohanes 10 ayat 30 ini, Tuhan Yesus waktu dia bilang aku dan Bapakku satu, ini bicara tentang kesatuan mereka dalam pekerjaan mereka. Dan yang membuat mereka punya pekerjaan satu ialah rohnya Bapa yang berdiam di dalam Kristus. Itulah yang membuat mereka satu. Bukan mereka satu oknum, bukan berarti sama-sama God, karena kalau sama-sama God itu sebabnya dia mau dilempari batu, karena itu namanya penghujatan. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya God, dia bukan God. Jadi kalau kita lihat mengenai persatuan mereka yang disebabkan oleh rohnya Bapa berdiam dalam anaknya, di Kejadian 1 ayat 11 dan 12 kita lihat waktu Tuhan menciptakan rumput-rumput dan pohon buah, dikatakan biarlah bumi ini menghasilkan pohon buah yang menghasilkan buah sesuai dengan jenisnya, karena bijinya atau benihnya berada di dalam buahnya. Jadi buah itu akan menghasilkan buah yang sama jenisnya sesuai dengan bijinya. Bijinya itulah yang membuat buah manggis akan menghasilkan pohon manggis yang menghasilkan buah manggis. Jadi pohon manggis itu sama dengan pohon manggis sebelumnya karena bijinya atau benihnya berada di dalam buahnya. Di Lukas 8 ayat 11 kita tahu bahwa biji atau benih itu melambangkan firman Tuhan, atau firman Tuhan Yohanes 6 ayat 63 sama dengan spirit, roh. Jadi roh itu sama dengan benih, sama dengan firman yang berdiam dalam Tuhan Yesus. Ilustrasinya berdiam di dalam buah yang menghasilkan jenis buah yang sama. Jadi kalau Bapa bekerja melalui rohnya, firman-Nya, itu sama dengan pekerjaan daripada Bapa itu diungkapkan di dalam Tuhan Yesus, karena hasil daripada benih itu adalah buah yang sama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Di Mazmur 104 ayat 13 dikatakan, bumi ini dipuaskan dengan buah-buah hasil pekerjaannya. Jadi buah itu adalah hasil pekerjaan. Jadi pekerjaan itu sama dengan buah, karena hasil pekerjaan itu dilihat dari buah-buahnya. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus itu mengungkapkan buah-buahnya Bapa, yang adalah buah-buahnya Kristus atau buah-buah roh. Kita tahu di Galati 5 ayat 22, buah roh adalah love. Artinya love-nya Bapa itu, kasihnya Bapa yang ditunjukkan kepada manusia, diungkapkan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengungkapkan hasil pekerjaan Bapa, dan Bapa bekerja melalui rohnya, dan buah-buah roh itu adalah love. Sehingga kasih Bapa bisa diungkapkan dengan sempurna di dalam anaknya, karena anaknya datang untuk mengungkapkan kasih Bapanya. Di Signs of the Times, Mei 30, dikatakan Bapa sangat mencintai orang-orang berdosa di dunia, sehingga dia berikan satu-satunya anaknya yang dibegotten, bukan sebagai anak yang diciptakan seperti malaikat-malaikat, bukan sebagai anak yang diadopsi sebagaimana orang berdosa diampuni, tetapi sebagai anak yang dibegotten. Jadi Tuhan Yesus itu anaknya Bapa,
Dan karena anaknya Bapa, itu sebabnya dia mengungkapkan karakter Bapa dengan sempurna. Karena anak itu adalah hasil daripada Bapanya. Bapa itu mengungkapkan dirinya di dalam anaknya karena dia benar-benar anaknya. Karena dia memiliki benih daripada Bapanya, sebagaimana buah-buah itu di dalamnya ada benih daripada tanaman yang menghasilkan buah itu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, dia benar-benar anaknya dan hanya anaknya lah, dan hanya sebagai anaknya lah, dan bukan berperan sebagai anak. Tuhan Yesus benar-benar mengungkapkan kesempurnaan karakter daripada Bapanya, sehingga Bapa bisa menyelamatkan orang berdosa dari dosanya dengan melihat kasihnya yang sempurna yang diungkapkan oleh anaknya, yang benar-benar anaknya. Di 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam cara inilah diungkapkan kasih Bapa, di mana Bapa mengirim satu-satunya anak yang dibegotten, sehingga dengan menerima anaknya punya love, otomatis kita menerima love-nya Bapa, dan dengan love-nya Bapa itulah kita diselamatkan. Karena dengan memandang love-nya Bapa, kita pun mengasihi Bapa sebagaimana Bapa mengasihi kita. Artinya di John 10 ayat 30, Tuhan Yesus enggak mengajarkan bahwa ini bukti daripada Trinitas. Seakan-akan John 10:30, kesatuan itu sama dengan ada satu God yang terdiri dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sementara ini bicara tentang kesatuan daripada pekerjaan mereka, atau buah yang diungkapkan anak adalah buahnya Bapa, sehingga orang bisa diselamatkan dengan melihat anak. Karena anaklah yang mengungkapkan dengan sempurna Bapanya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Malahan John 10:30 ini, kalau dipelajari dengan seksama, kita bisa lihat bahwa ini bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Sementara Trinitas membuktikan bahwa ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Tapi kita bisa lihat dengan jelas, John 10:30 mengajarkan bahwa Bapa benar-benar Bapa, mengirim anaknya benar-benar anak, karena hanya dengan cara demikianlah kasih Bapa bisa diungkapkan di dalam anak, karena dia benar-benar anaknya yang memiliki benih Bapanya. Jadi orang-orang Yahudi, mereka mengerti bahwa cuma ada satu God, dan mereka tahu bahwa God itu bukan Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapakku satu, mereka mengertinya seakan-akan Tuhan Yesus bilang dia adalah God juga, sebagaimana Bapanya adalah God. Dan oleh sebab itu mereka mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Untuk membuat pernyataan itu adalah satu penghujatan. Jadi mereka mengerti bahwa yang bukan God mau membuat dirinya sebagai God. Dan pengertian mereka tentang satu God itu mereka temukan di Ulangan 6 ayat 4. Waktu Musa bilang kepada orang-orang Israel, dengarlah oh Israel, the Lord God itu ada satu Lord, cuma satu. Dan itu benar. Dan itulah yang Tuhan Yesus bilang di Markus 12:29. Tuhan Yesus bilang, oh Israel, dengarlah, our God itu satu Lord. Jadi 100% Tuhan Yesus mengutip yang Musa bilang kepada Israel, karena Tuhan Yesuslah yang mengungkapkan kebenaran itu kepada Musa. Jadi untuk siapapun selain God, untuk membuat diri sama dengan God, itu adalah penghujatan. Jadi untuk mengangkat Tuhan Yesus menjadi God dari anaknya God, itu adalah penghujatan. Artinya ajaran Trinitas yang membuat Tuhan Yesus adalah God, Roh Kudus adalah God, sebagaimana Bapa itu God, itu adalah blasphemy. Itulah penghujatan. Di Markus 12:32, waktu Tuhan Yesus bilang bahwa cuma ada satu God, mereka bilang, yang kamu bilang itu adalah kebenaran, karena cuma ada satu God dan tiada lain selain Dia. Jadi siapa saja yang membuat dirinya menjadi God selain Bapa, itu adalah penghujatan. Dan itu dosa penghujatan ialah untuk dilempari batu. Di Council for the Church halaman 76 dikatakan, persatuan antara Kristus dengan murid-muridnya tidak membuat murid-muridnya menjadi Kristus.
Karena murid-muridnya masih mempertahankan kepribadian mereka masing-masing dan Tuhan Yesus masih mempertahankan kepribadiannya. Jadi bukan berarti bahwa murid-murid sekarang adalah Kristus, tapi murid-murid tetap murid-murid, Kristus tetap Kristus walaupun mereka satu. Karena mereka itu satu dalam purpose atau tujuan, satu dalam mind, dalam pikiran, satu dalam karakter. Dan ini adalah buah-buah roh. Tetapi mereka tidak satu dalam oknum, tidak satu dalam kepribadian. Lalu dilanjut, demikian juga hubungan God dengan Kristus adalah satu. Mereka tetap dua oknum, Bapa tetap Bapa, anak tetap anak, dan cuma satu God yaitu Bapanya, dan cuma satu anak God yang dibegotten adalah anaknya. Namun mereka satu. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa Yohanes 10 ayat 30 ini tidak mengajarkan doktrin Trinitas. Di Council for the Church halaman 76 paragraf 5 dikatakan God adalah Bapanya Kristus dan Kristus adalah anaknya God. Dia nggak dibilang di sini God adalah Bapanya Kristus dan Kristus adalah God yang berperan sebagai anaknya. Sementara ajaran Trinitas mengatakan ada satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya God. Sementara Kristus ajarkan cuma ada satu God yaitu Bapa. Selain oknum God yang adalah Bapa adalah Tuhan Yesus yang adalah anaknya God. Dan Roh Kudus adalah rohnya mereka. Kristus God dalam substance-nya, dalam tubuhnya, dalam nature-nya. Tapi Kristus bukan God, oknum God-nya. Karena cuma ada satu oknum God-nya, yaitu Bapanya. Dan karena Tuhan Yesus adalah anak Bapanya, artinya substance-nya atau nature-nya anaknya adalah nature God atau substance God. Karakternya sama dengan Bapanya, sehingga karakternya karakter God. Tapi title God itu hanya bisa diberikan kepada Bapanya. Tetapi kalau mau tanya, apa Kristus? Kristus adalah God dalam substance-nya, dalam infinity-nya, dalam nature-nya, dalam karakternya. Tetapi dia bukan God dalam oknumnya. Kristus, oknumnya adalah anak God. Dia God kalau bicara substance atau nature-nya karena dia anaknya God. Di Upward Look, halaman 367 dikatakan, The Lord Jesus Christ, satu-satunya anak Bapa yang dibegotten, sesungguhnya adalah God dalam infinity. Infinity artinya tubuh kekekalan Bapa dimiliki anaknya. Tapi bukan berarti bahwa anaknya adalah Bapanya. Sebagaimana anak memiliki karakter, ciri-ciri khas, dan substance dari Bapanya. Jadi anaknya itulah Bapanya dalam dia punya substance. Tetapi anaknya itu bukan oknum Bapanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah God dalam infinity atau dalam nature atau dalam substance, tetapi bukan dalam personality, bukan oknum God Bapanya. Karena cuma ada satu Bapanya yang God dan selain itu bukan God. Jadi kalau mau mengangkat diri sebagai God itu adalah penghujatan. Yang mau meninggikan dirinya adalah Lucifer. Lucifer itu adalah makhluk ciptaan yang mau menjadi seperti penciptanya. Dan kita tahu Bapa menciptakan melalui anaknya. Di Yesaya 14 ayat 14 dia bilang, Aku mau menjadi seperti yang maha tinggi. Dia mau mengangkat dirinya. Dan ini adalah penghujatan. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dikatakan, ada manusia berdosa, ayat 4, yang menentang dan meninggikan dirinya di atas segala-galanya yang adalah God, dan mau disembah sebagai God, dan dia sebagai God duduk di temple of God, dan dia bilang bahwa dia adalah God. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah mengaku dirinya sebagai God, walaupun dia adalah anaknya God. Lucifer yang bukan God, yang diciptakan oleh Bapa melalui anak, mau menjadi seperti God. Ini namanya penghujatan. Dan Bapa dan anak itu dua oknum. Dan Lucifer adalah oknum ketiga sebelum dia dibuang dari surga yang mau menyamakan dirinya dan disembah sebagai God.
Jadi untuk manusia yang diciptakan untuk sembah 3 oknum God adalah untuk sembah Bapa sebagai God, Anak sebagai God, yang anak bukan God kecuali dia punya nature adalah God, dan Roh Kudus yang adalah kuasa mereka punya mind, mereka punya power yang bukan adalah oknum dan mau disembah sebagai oknum, sementara itu bukan oknum. Dan yang ketiga adalah Lucifer yang mau mengangkat dirinya sebagai God, sebagai oknum ketiga. Jadi untuk bilang ada 3 oknum, itu nggak pernah ada. Itu hanya dalam pikiran, think. Dia think dia God tapi bukan. Dan inilah ajaran Trinitas yang bilang ada 3 God. Kalau kita lihat di kutipan berikut ini, Pope Pius V, kita lihat di sini, Pope dan God adalah the same, sama. Dia memiliki semua kuasa surga dan bumi. Jadi Paus ini dia bilang dia dengan God sama. Dan dia memiliki semua power. Kita tahu power itu diberikan kepada Tuhan Yesus di Matius 28. Lalu dia bilang, Pope is of so great dignity. Dia adalah satu pembesar di mana dia mengangkat atau dia diangkat sehingga dia bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia seakan-akan dia God karena dia adalah wakil God di bumi ini. Di Wahyu 13 ayat 5 dikatakan, diberikan mulut untuk berbicara hal-hal yang besar dan penghujatan. Dan kuasa diberikan kepada dia untuk selama 42 bulan. Kita tahu 42 bulan sama dengan 1260 dan sama dengan 3,5 masa. Mulainya 538 sampai 1798, ini masa kegelapan, masa kepausan. Dan dia membuka mulutnya dalam penghujatan terhadap God dan menghujat namanya, dia punya tabernacle, dan mereka yang berdiam di surga. Artinya ini kuasa blasphemy adalah kuasa yang mau membuat dirinya sebagai God. Kita tahu itu mulainya dengan setan. Tuhan Yesus bukan meninggikan dirinya, dia malahan merendahkan dirinya. Dan sementara dia merendahkan dirinya, dia dituduh orang-orang Farisi untuk blasphemy. Padahal dia nggak pernah bilang dia God, dia bilang dia satu dengan God, dia maksudkan dia punya pekerjaan. Dia punya spirit, dia punya love. Dia nggak bilang dia adalah God. Yang dia selalu bilang bahwa dia adalah Son of God. Jadi kita bisa lihat bahwa yang dibilang oleh General Conference bahwa John 10 ayat 30 itu adalah bukti Trinitas, kita bisa lihat dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat bahwa itu bukan demikian. Bahwa Kristus tidak mengajarkan Trinitas. Kristus mengajarkan bahwa dia dengan Bapanya satu karena dia adalah anaknya Bapa yang memiliki rohnya Bapa sehingga karakter mereka adalah satu. Christ, the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father. One in nature, in character, in purpose. The only being that could enter into all the counsels and purposes of God.